Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan selalu melimpahkan kasih karunia-Nya, penyertaan dan perlindungannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Bapa kami yang baik, yang selalu ada bersama menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami dalam mengerjakan tugas aktivitas kami di hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal 22 ayat yang ke-29. Tertulis demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita dari Cina bernama Zhang Xin yang dulunya lahir dari keluarga yang sangat miskin, melarat di tengah situasi sulit yang sedang melanda Cina. Pada waktu itu sebenarnya keluarga dari Zhang Xin adalah keluarga yang punya pendidikan, tapi orang yang berpendidikan dianggap sebagai musuh pada waktu itu. Di usianya yang remaja, Zhang Xin dan ibunya pindah ke Hong Kong. Untuk membantu ibunya, ia bekerja sebagai buruh pabrik. Uang hasil kerjanya ia tabung setiap bulan. Dan setelah 5 tahun bekerja, ia pergi ke London untuk bekerja dan studi di sana. Dan ia mendapatkan beasiswa dari sebuah kampus dan bahkan meraih gelar master dari Universitas Cambridge. Di kemudian hari, Zhang Xin menjadi seorang pengusaha yang sangat berhasil. Dan majalah Forbes menempatkannya sebagai wanita paling berpengaruh di dunia. Kita perhatikan di sini saudara, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Setiap orang sebenarnya diberikan kapasitas oleh Tuhan untuk meraih kemaksimalan dalam hidupnya. Tapi masalahnya adalah kita seringkali membatasi karunia, membatasi kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita merasa diri kita tidak bisa, dan kita tidak mau belajar, kita tidak mau berusaha. Kita berhenti sebelum mencoba, kita menyerah sebelum berjuang. Zhang Xin hanyalah salah satu contoh dari begitu banyak orang yang tidak berhenti berjuang. Ia cakap dalam pekerjaannya, dan itu yang membuatnya berhasil. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu hati yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan, serta iman yang teguh dalam menjalani apapun situasi yang ada. Belajar itu harus, saudara. Berusaha itu penting. Dan sambil melakukan itu semua, kita perlu selalu berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan saudara dan saya kekuatan dan pertolongan serta penyertaan-Nya. Dalam Alkitab ada begitu banyak contoh dari tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan. Mereka yang dulunya adalah orang-orang biasa, tapi diangkat Tuhan menjadi orang-orang yang cakap dan sanggup melakukan hal-hal yang besar. Itu semua tidak lain karena penyertaan Tuhan. Dan karena mereka mau berusaha, bekerja bersama-sama, seturut dengan pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kondisi dan situasi yang saat ini sedang saudara hadapi? Mungkin saudara mengalami kesusahan, kesukaran, kondisi finansial yang aut-autan. Mungkin saudara sedang terpuruk, keadaan membuat saudara berpikir, saya tidak bisa, saya tidak mungkin meraih masa depan. Tapi mari saudara percaya
Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberikan kita kecakapan, yaitu kemampuan, kapasitas untuk kita melakukan hal-hal besar. Jangan jadi biasa-biasa saudara, tapi jadilah luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kita akan dipakai Tuhan, dan kita akan membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami pengertian, membuka mata rohani kami, yang seringkali selama ini tertutup karena persoalan yang ada. Terkadang kami cepat menyerah karena keadaan sulit. Kami cepat lemah dan putus asa karena kesukaran yang terjadi. Tapi saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Kami sadari Engkau telah memberikan kami kapasitas, memberikan kami karunia yang harus kami kerjakan. Engkau membuat kami cakap menanggung segala perkara. Dan karena itu kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, dan kuasa firman-Mu yang membangkitkan kami. Kami tidak mau menyerah, tapi kami mau berjuang dalam berkat penyertaan Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan berjalan sesuai visi panggilan yang Tuhan rancang bagi kami. Berkatilah kami Tuhan dalam sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi dan naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami membawa pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Yang diganggu kuasa kegelapan, yang sering diganggu mimpi buruk, kami berdoa agar kuasa Tuhan melepaskan setiap kami, menghalaukan setiap kuasa yang jahat, dan memberikan kami kelepasan dan kemenangan. Kami bersyukur untuk jawaban doa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan atas setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.